Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novel Pramadani Nuryo dengan NIM G0024099 dari kelompok A8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum anatomi saya. Laporan yang ketiga, blok 1.3, sistem pencernaan dan metabolisme. Dan di sini saya diampu oleh Mas Alwan. Lanjut saja ke skenario yang ketiga, di mana Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang lactus digestivus inferior, di mana ada 3 poin. Di sini jelaskan perbedaan jejunum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Kita lanjut ke poin yang pertama, ada perbedaan jejunum dan ileum. Nah, di sini jejunum terletak di regio umbilicalis, sedangkan ileum terletak pada regio kanan bawah, yaitu cavum abdomen dan hingga pelvis. Dan untuk warnanya sendiri, jejunum itu warnanya merah gelap, dan ileum warnanya pink muda. Nah, warna ini berhubungan dengan vaskularisasi, di mana jejunum kan tadi merah gelap. Nah, jadi dia vaskularisasinya lebih banyak daripada ileum yang warnanya lebih pink muda. Untuk diameternya sendiri tidak terlalu berbeda, yaitu untuk jejunum 2 hingga 4 cm dan untuk ileum 2 hingga 3 cm. Untuk dinding otot polasnya, untuk jejunum itu lebih tebal dan untuk ileum lebih tipis. Nah, untuk vasa rectanya sendiri, vasa recta itu ini untuk jejunum itu dia lebih panjang, sementara itu untuk ileum dia lebih pendek. Nah, vasa recta ini berhubungan juga dengan arkade, di mana jejunum kan tadi vasa rectanya panjang, sehingga arkade yang di sebelah sini itu dia lebih sederhana, hanya 1 hingga 2 tingkat. Sementara itu ileum kan tadi vasa rectanya pendek ya, sehingga dia arkadenya lebih kompleks, lebih dari 2 tingkat seperti itu. Untuk lubang mesenterinya sendiri, jejunum itu sedikit, sementara ileum itu lebih banyak. Dan plika sirkularisnya untuk jejunum besar, tinggi, dan rapat. Untuk ileum itu sedikit dan jarang, bahkan tidak ada di bagian distalnya. Untuk plaque pair-nya sendiri, pada jejunum itu beberapa, dan ileum itu banyak. Lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu bangunan-bangunan yang ada di kolon atau intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum ini terdapat beberapa bangunan, yaitu tepatnya ada 5, yaitu yang pertama ada Taenia coli. Taenia coli ini seperti jalur yang dari cecum hingga ke rectum. Nah, ini seperti jalur di mana Taenia coli ini dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu menutupi seluruh permukaan. Taenia ini ada 3 macam, yaitu Taenia mesocolika yang merupakan tempat perlekatan dari mesokolon. Pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal. Pada bagian dorsal, berarti ini di sini tidak terlihat ya. Sedangkan pada kolon ascendens dan descendens terletak di bagian medial. Untuk Taenia ommentalis merupakan tempat pelekatan dari omentum maius. Pada kolon transversum terletak di ventral, sedangkan pada kolon ascendens descendens terletak di sebelah lateral. Lalu yang ketiga itu ada Taenia libera, di mana dia tidak dilekati oleh bangunan. Taenia tidak terdapat pada aperis dan rectum karena ketiganya bersatu menjadi stratum longitudinale. Lalu selanjutnya yaitu ada incisura dan haustra. Incisura merupakan seperti cekungan seperti itu ya. Sementara itu haustra itu yang ini. Nah, yang dia itu menonjol, di mana di antara dua haustra ini terdapat suatu incisura atau cekungan seperti itu. Nah,
pada sekum dan kolon panjangnya tenia lebih pendek daripada stratum circulare, sehingga stratum circulare melipat-lipat ke dalam membentuk plika seminularis, sedangkan yang keluar membentuk haustra. Haustra dari luar kelihatan mengembung atau sacculated, dan di antara lekukan-lekukannya disebut incisura. Lalu yang ketiga ada plica semilunaris. Nah, tadi plica semilunaris ini letaknya ada di dalam semilunar folds. Nah, plica semilunaris ini ditutupi oleh mukosa yang dia itu ikut melipat dan tidak terdapat villi. Yang terakhir ada appendices epiploica, di mana appendices epiploica merupakan kantung-kantung kecil yang berisi lemak, di mana dibentuk oleh tunika serosa kolon. Sementara itu terdapat banyak lemak-lemak di sini di appendices epiploica ini. Nah, ini appendices epiploica. Jadi ada 4 bangunan, yaitu tadi ada teneokoli, ada incisura dan haustra, ada plica semilunaris, dan ada appendices epiploica. Dan yang terakhir sebenarnya ada sulci parakoliki, dextra dan sinistra. Pada preparat ini tidak terlihat. Lalu lanjut ke poin yang terakhir adalah struktur yang berkaitan dengan pengeluaran feses, yaitu struktur rektum dan kanalis analis. Nah, di kanalis analis sendiri di sini terdapat 3 segmen, yaitu zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal, columnar rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau kuboid. Lalu sementara itu yang zona kedua itu ada pecten analis, zona yang ketiga adalah zona cutanea, dan zona yang keempat ada zona hemorrhoidales. Nah, pada kanalis analis ini terdapat beberapa otot-otot sphincter yang dimana dia mengatur pengeluaran feses, yaitu ada 4 muskulus, yaitu ada musculus sphincter ani internus. Ada di sini tidak terlihat ya. Nah, ini ada musculus sphincter ani internus di sini, yang dia merupakan otot polos. Lalu ada musculus corrugator ani. Ada musculus corrugator ani. Lalu yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Sini. Yang dia merupakan otot skelet. Sementara itu ada musculus puborectalis, yang dia merupakan otot skelet juga. Nah, otot skelet ini berperan dalam pengaturan pengeluaran feses, di mana otot skelet ini kan merupakan otot sadar. Jadi sehingga kita bisa mengatur sendiri kapan feses kita akan keluar, seperti itu, melalui otot skelet ini. Sekian penjelasan dari saya untuk menutup laporan ketiga ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.